Berani sekali Tribuni petir kecil mencoba menghalangi peningkatan levelku. Hancur. Apa yang terjadi? Guru, Kau adalah Yolanda, ya, ini aku. putri haramnya. Guru, jangan macam-macam. Yolanda gagal melewati Tribuni karena dikalahkan oleh junior keluarga Chu. Aku mulai berlatih di sini sejak usia... Nah, mereka hanya keturunan kerabatku. Apa hubungannya denganku? Satu garis darah, semua jadi karma. Orang ini mulai dari sini. Sungguh orang yang detail. Kenapa nasibku sial terus? Yolanda, kau harus turun gunung untuk cari dalangnya. Ingat, harus sangat hati-hati. Omong-omong. Tubuhmu baru saja berubah. Jangan paksakan energi spiritual. Dalam botol bayi ini ada air Ganoderma lucidum. Bagus untuk memulihkan energi. Aku telah memasang mantra ruang. Setelah kau minum, akan terisi otomatis. Guru, tidak bisakah menyiapkan wadah yang normal? Ini lucu sekali. Lihat dirimu memakai ini. Persis bintang keberuntungan. Di mana ini? Apa mantra teleportasi salah lokasi? Hantu. Hantu. Jasmine, apa yang kau lakukan di sini? Aku Apa kau menjebakku dengan bawa anak kecil? Siapa di antara kalian keluarga Chu? Atau mungkin keduanya? Itu namanya hubungan saudara. Apa kau dari keluarga Chu? Ah, bukan. Aku bukan keluarga Chu. Aku dipaksa dia. Dia pelakunya. Kakak, aku ini iparmu. Bagaimana kau tega melakukannya? Bagaimana aku menghadapi orang lain? Begini cara main orang kota sekarang? Sudah, jangan sebarkan dusta. Pergi sekarang. apa yang terjadi? Aku tak mau hidup lagi. Aku sangka. Kasian. Ternyata memaksaku. Kakak gila ya? Sudah cacat begini, masih bermacam-macam pikiran. Iya kan? Tunangan adikmu, tingkahmu ini sama saja dengan penjahat. Cukup. Diam semua. Ini anak siapa? Bawa dia keluar. Anak kecil tak tahu aturan. Jangan sampai berita ini bocor. Mengusirku, sebaiknya kau pikir matang-matang. Kalian bilang dia cacat. Mungkinkah orang yang sehat sempurna ditindas orang cacat? Anak ini membelaku. Jangan banyak omong. Hari ini, aku akan menuntut keadilan untuk Jasmine. Sudah, Evan. Dari mana engkau bocah tak tahu diri? Sebaiknya jangan ikut campur, atau kau akan kena batunya. Berhenti menangis. Cengeng. Seharusnya aku tak setuju dengan kakakku untuk menjaga anaknya.
Kau suka ini? Akan kubagi separuh denganmu. Berhenti menangis. Dari mana dia dapat Gio kalung ini? Mungkinkah dia? Lumayan, jadi Dylan kecil mengenali aku. Sudah kuduga. Bagaimana mungkin? Semuanya sama. Buta, seperti majikanku. Evan, kau baik-baik saja. Evan, apa kau baik-baik saja? Bangun. Benar, dengan kekuatan ilahi, pasti dia. Kakak, kau semakin kejam. Kau bunuh ayah ibu dulu. Sekarang, kau suruh orang serang kakak keduaku. Sudah kubilang aku difitnah. Masih keras kepala. Mungkinkah aku gunakan kepolosanku untuk memfitnahmu? Kau pengecut yang tak berani mengaku perbuatanmu. Saat ini, harusnya aku hadiri konferensi internasional. Kutinggalkan ratusan juta transaksi bisnis untuk berselingkuh dengan wanita sepertimu. Lain kali, sebelum memfitnahku, periksa jadwalku dulu. Jika ku mau, banyak wanita yang bisa kupilih, tapi kau tak cukup baik. Hei kakak, kau tak hanya mempermalukan Jasmine, tapi juga andalkan kekuatanmu untuk menghina Jasmine. Soal ini, untuk apa berdebat terus? Bukannya manusia punya alat perekam? Kamera. Ya, kamera. Kita akan tahu setelah memeriksanya. Evan, Cukup, kau anak kecil. Sudah terlalu lama aku toleransi. Jika kau berani ikut campur dalam urusan keluarga Chu lagi, kau akan kubuat menyesal. Bocah nakal. Aku sudah terlalu lama menahanmu. Kalau berani ikut campur lagi dalam urusan keluarga Chu, aku akan membuatmu menyesal. Evan, hentikan. Iya ini. Aneh, kenapa aku tidak bisa bicara? Mungkinkah dia tak mau ungkap jati dirinya? Kakek, tadi kakek bilang dia itu. Ya, memang benar. Putri kasihan. Juga cucu perempuanku. Aku, putriku, kapan aku punya anak sebesar ini? Apa? Putri kasihan? Bagaimana mungkin? Si pecundang ini masih bisa punya anak meski kakinya cacat. Cukup. Jangan kira karena aku tua kalian boleh buat onar. Tepat di depan mataku, aku belum mati. Kakek benar. Kasihan sudah keterlaluan. Yang kumaksud Eva. Baiklah, kalian semua keluar. Jangan mengganggu pandangan. Soal kejadian dengan Jasmine hari ini akan ku beri penjelasan. Kasihan. Kau sudah terlalu banyak berbuat jahat. Karmamu akan datang juga. Evan, ayo pergi. Evan, tunggu aku. Tunggu. Evan, aku tak menyangka. Ini semua salah bocah itu yang tiba-tiba muncul dan menggagalkan rencanaku. Kalau urusan kecil begini saja tak bisa kau tangani, jangan salahkan aku. Kalau aku tak segan lagi. Hei. Kau si lumpuh. Berani-beraninya kau saingi aku untuk keluarga Chu. Aku akan buat kakek sadar kalau kau sampah yang tak sukses. Dua anak durhaka ini penjaga bahwa Tuhan muda berganti pakaian.
Hei, apakah kamu keturunan Tante Yolanda? Keturunannya? Apa? Kemari sini kepalamu. Dylan, dasar sudah berani menyebar rumor tentang aku. Kau Tante Yolanda? Sekarang baru memanggilku tante. Tadi berani melototi aku dengan sikap kasar begitu. Itu tadi, ini sekarang. Ngomong-ngomong, Tante, bagaimana bisa berubah begini? Rahasia. Ada urusan penting. Hei, leluhur kecil, jika ada yang bisa kulakukan, akan kucoba semampuku. Ramalanku menunjukkan ada anggota keluarga bermasalah moral. Aku butuh bantuanmu mencari orang ini. Keluarga Chu kami memiliki banyak garis keturunan langsung dan sampingan. Mencari orang ini bukanlah hal yang mudah. Dasar bodoh. Apa susahnya cari orang ini? Cari alasan saja. Kumpulkan semua orang. Bukankah lebih mudah? Benar juga. Tahun ini, pesta ulang tahunku tak hanya dipercepat, tapi juga megah. Inilah akibatnya jika tak bayar utang. Tidak. Tian, Evan, Apa yang kau lakukan? Kenapa langsung bersujud? begitu masuk, bantu Tian Evan berdiri. Tak apa. Aku terlalu lama duduk. Bersujud sebentar tak masalah. Kapan kau akan melunasi utang judi 300 juta padaku? Aku akan kubayar saat ada uang. Nah, jadi maksudmu tak bisa bayar hari ini? Aku salah. Berikan kesempatan lagi. Kakekku akan adakan pesta ulang tahun. Semua anggota keluarga Chu diundang. Pasti akan umumkan penerus tahta. Cukup. Apa kau bilang? Kau bisa jadi pewaris? Ya, setelah aku bunuh Kasian dan putrinya, pewaris pasti akan jadi aku. Nanti, pasti ku balas budimu. Kasihan soal kejadian barusan. Aku percaya padamu. Jangan dipikirin. Aku tahu. Cucuku malang. Andai bukan karena kaki ini. Tunggu. Selama tante di sini, masih ada harapan. Kasihan cukup tampan. Sayangnya dia cacat. Mengingat perilakunya dulu cukup baik. Haruskah aku tolong dia? Gadis kecil ini bertubuh mungil, tapi makannya lahap seperti jurang. Yolanda, santai saja makanmu. Masih banyak jika kau mau. Pelayan, bawakan hidangan spesial tambahan lagi. Tak usah, aku kenyang. Yolanda, berapa lama kau rencanakan tinggal di dunia ini? Dunia ini, Maksudku, rumah kita. Aku pulang setelah urusan selesai. Kalau begitu, kau butuh identitas untuk tinggal di sini. Bagaimana kalau kau jadi anak? Kasihan saja. apa? Kakek, kupikir kau cuma bercanda kemarin. Jangan-jangan kau serius mau dia jadi anakku? Hah? Jangan, Sok. Bukan sembarang orang. Bisa jadi ayahku. Aku tak mau terima orang asing jadi anakku. Jantungku sudah lemah. Usiaku semakin rentan, tapi si cucu bandel ini.
Kakek, kau. Baik, aku setuju. Puas? Nah, gitu dong. Tiba-tiba aku punya anak perempuan. Kalau sampai tersebar, reputasiku hancur. Kalau bukan karena kakek, aku tak akan terima ini. Rugi, dengan keberadaanku di sini, hidupmu akan lebih mudah. Yolanda, sambil kau bicara soal itu, bisakah kau menyembuhkan kaki cucuku ini? Aku tahu kau punya kekuatan. Apakah ada cara untuk membuatnya bisa berdiri lagi? Kakek, kakiku sudah tak ada harapan. Cuma berdiri, gampang banget. Sudah banyak dokter terkenal, tapi tak ada kemajuan. Ini bukan permainan anak kecil. Ini tak semudah itu. Oh, kau meremehkanku. Terbakar. Telapak membelah yin yang, segala penyakit lenyap. Energi spiritual langit dan bumi Berkumpul di sini. untuk membantumu membuka meridian. Ketua Chu. Undangan sudah dikirim. Dan aula pesta sudah dihias. Sudah kukatakan, bagaimana mungkin ini terjadi? Ini kecelakaan, aku hanya terganggu. Ya, kasihan. Ini hanya kecelakaan. Percayalah padaku. Mari coba lagi. Kakek, jangan main-main dengannya. Aku tahu kau khawatir denganku. Sudah banyak dokter kukunjungi, tapi tak ada hasilnya. Mana mungkin gadis kecil bisa menyembuhkanku dengan kata-kata. Aku ke aula pesta dulu, ada tamu yang harus kusambut. Hei, Cicitku sungguh tak peka. Kasihan hanya pahit hatinya. Kau hidup bersantai-santai, fokus pada latihan spiritual. Kami tak bisa menemukanmu. Ada kabar kau sudah naik tingkat. Kasihan mencari dokter ternama kemana-mana. Tapi tak ada yang bisa mengobatinya. Anak baik seperti dia. Baiklah, aku akan memaafkannya. Bibi Yolanda, bagaimana kalau kau ikut dia dulu? Aku urus hal di sini. Baik. Evan. Kali ini kakek buat pertunjukan besar. Pasti akan umumkan penerus. Kasihan si tak berguna, lakukan hal memalukan. Pasti kakek pilih kamu. Kengo diari pendel. Kalau Richo ingin mai ke arah bar, si terlek warisi bisnis keluarga, urusan keluarga, namun bergantung padamu. Tak masalah. Kita semua keluarga, tentu akan kubantu semampuku. Kau yang terbaik, Evan. Tidak seperti kasihan si tak berguna, yang tak peduli keluarga. Bersama Tuan Evan, keluarga Chu akan naik kelas. Benar. Tuan Kasian sudah datang. Dah. Kasihan kau di sini. Kondisi kesehatanmu buruk. Sebenarnya kau tak perlu datang. Evan, dia pasti datang untuk bersaing merebut hak waris. Kasihan. Tak masalah kau datang. Tapi kenapa kau bawa si bocah nakal ini? Bocah nakal, beraninya sebut Tante Buyut sebagai bocah. Keturunan keluarga Chu, semakin lama semakin payah. Kasihan. Apa putrimu gila? Jika engkau tante buyutku, aku jadi leluhurmu. Berani-beraninya kau sebut diri sebagai leluhur di hadapanku. Akan kuajar kau pelajaran. Diam! Tak ada kejahatan bisa masuk. Sial. Aku lupa isi energi tadi. Oh, Evan, lihat mereka si lumpuh dan si penipu kecil. Pasangan yang serasi. Tuan Kasihan mulai keterlaluan membawa gadis kecil untuk membuat masalah. Pria yang tak bisa mandiri dan bocah yang masih minum susu berani berebut posisi ahli waris Chu. Konyol sekali. Kasihan, aku sebentar lagi jadi ahli waris keluarga Chu. Jika kau mau menjilat sekarang,
Mungkin aku ingat hubungan kita dulu dan memberimu makanan. Bila tidak, akan kusuruh engkau dan bocah ini pergi dari sini. Siapa bilang kau ahli waris? Kakek, apa kakek benar-benar mau membiarkan si cacat ini memimpin keluarga Chu? Dia bahkan tidak bisa berdiri. Bagaimana dia bisa memimpin keluarga Chu? Ma benar, penerus grup Chu adalah seorang cacat yang lemah. Kalau sampai tersebar kabar ini, keluarga kita akan jadi bahan celaan. Iya, kasihan, dulu membunuh orang tuanya sendiri. Kalau bukan karena itu, mana mungkin Dylan kehilangan anak dan menantunya sendiri. Tepat sekali. Mana mungkin orang yang membunuh orang tua layak mewarisi keluarga Chu dan bisnis keluarga peninggalan orang tua kita? Aku sama sekali tidak akan mengizinkannya. Kami juga tidak akan membiarkan ini. Aku tak menyangka Di seluruh keluarga Chu, tidak ada yang mendukung Cassian. sebagai penerus, Aileen, orang lain boleh salah paham pada Cassian, tapi bagaimana mungkin kamu juga memperlakukan saudaramu begini? Dulu, kalau bukan karena kakakmu yang mengorbankan kakinya untuk menyelamatkanmu, kamu sudah jadi abu sejak dulu. Tapi dia memaksa membuat ramuan obat itu. Makanya rumah kita terbakar. Makanya ibu dan ayah tewas. Cukup. Tentang kejadian waktu itu, aku tetap percaya itu bukan kesalahan kakakmu. Jangan bahas ini lagi. Kakek, apakah hanya karena kasihan anak sulung? Meski dia cacat, kakek tetap ingin dia mewarisi posisi kepala keluarga Chu. Benar, kasihan tidak hanya lemah fisik, tapi juga sangat tertutup. Orang seperti dia sama sekali tidak pantas jadi penerus keluarga Chu. cacat apaan sih? Ini cuma pincang, aku bisa sembuhkan itu. Jangan main-main. Kamu masih anak-anak. Kamu tidak boleh sembarangan menyinggung mereka. Aku benar bisa menyembuhkanmu, percayalah. Kau anak kecil yang muncul tiba-tiba ini, berani berkoar-koar di momen penting ini. Kasihan, kalau tidak bisa jaga, anak harammu ini akan kuhukum dia. Di usia semuda ini, mungkinkah dia sembuhkan kasihan? Ini cuma khayalan. Kasihan sudah mencari dokter ternama selama bertahun-tahun dalam dan luar negeri, tapi tetap tak tersembuhkan. Mana mungkin anak kecil bisa... Dengar itu, semua tahu kaki kasihan tak bisa disembuhkan. Hanya tabib legendaris, Shen Yishen yang misterius, bisa menyembuhkannya. Tapi, sang tabib belum muncul. Ini membuktikan, kasihan tak layak pimpin keluarga Chu. Shen Yishen itu aku. Aku baru selesai bertapa, sampai tak tahu kabar ini. Tuan Dylan sudah cari pengobatan untuk kasihan. Anak kecil mana mungkin bisa sembuhkan dia. Bagaimana kalau berhasil? Berani taruhan? Baik, mari bertaruh. Kalau bisa sembuhkan si lumpuh, aku akan sujud, memberi hormat 3 kali, dan memanggilmu nenek moyang. Evan, jangan terlalu yakin. Perhatikan baik-baik. Lihat itu, bocah ini malah minum susu sekarang. Apa minum susu bisa menyembuhkan si lumpuh? Jangan sok jago. Yolanda, berhenti bercanda. Cahaya spiritual muncul, tubuh pulih seperti semula. Bangun. Tidak mungkin. Rasanya Sudah kuduga. Cuman omong kosong. Pecundang tetaplah pecundang. Seandainya aku jadi engkau, Lepas saja jabatan. kepala keluarga Chu, buat apa cari orang untuk sandiwara konyol? Kau tetap lumpuh. Kau Tidak, layak. sungguh memalukan. Katanya gadis ini anak haram Tuan Dylan. Mungkin sudah gila, makanya berbuat konyol. Aneh. Ini tidak benar. maafkan aku. Kakiku tiba-tiba mati rasa. Pergi sana. Evan, Kamu tidak apa-apa? Kakimu sudah sembuh. Ya. Bagaimana mungkin? Bukankah dia kan lumpuh? Cassian sudah menggunakan kursi roda lebih dari 1 dekade. Ini dia akhirnya bisa berdiri. Ini berkah langit bagi keluarga Chu. Kasian.
Biasa kamu terlihat lumpuh, tapi bisa mukul Evan, bahkan bisa berdiri. Kupikir kelumpuhanmu palsu selama ini. Kalau memang begitu, kasihan terlalu licik. Dia berpura-pura lumpuh. Dia tidak layak jadi penerus keluarga Chu. Keluarga Chu akan celaka. Benar. Perilaku mereka semakin memalukan. Siapa di antara mereka yang merusak nama keluarga Chu? Jadi maksudmu, kakiku sembuh itu kesalahan, dan siapa yang pantas mewarisi keluarga Chu tergantung kemampuan. Kasihan benar. Posisi penerus usaha keluarga harus diberikan pada orang yang mengerti bisnis. Sedangkan kasihan, baik kemampuan maupun kontribusinya sangat luar biasa. Saya usulkan posisi penerus keluarga diserahkan ke kasihan. Saya menolak. Kami menolak. Tolak, tolak, tolak. Kami juga menolak. Kami semua menolak. Iya, kalian mau memberontak dengan menolak bersama. Kakek, walau kakek kepala keluarga, keluarga Chu, bukan kerajaan pribadimu. Saya punya petisi bertanda darah. Hampir 90% pemegang saham dukung saya sebagai penerus. Masih mau memaksakan mendukung kasihan? Hampir 90% pemegang saham mendukungku sebagai ahli waris. Menurut aturan keluarga, aku adalah penerus sah keluarga Chu yang paling utama. Surat sumpah darah dari pemegang saham. Kapan ini terjadi? Kenapa aku tidak tahu? Biar kulihat. Ini benar, surat sumpah darah. Para paman terhormat, kumohon, tuliskan surat sumpah darah untukku. Aku benar-benar penerus terbaik keluarga Chu. Pergi, kau. Lihatlah dirimu. Apa kelebihanmu dari kakakmu? Jika keluarga Chu diserahkan padamu, pasti akan hancur perlahan. Kau tak punya keahlian bisnis kasihan. Jangan berkhayal milik orang lain, atau kau akan menyakiti semua orang. Orang-orang tua kolot ini menolak menuliskan surat sumpah darah. Akan kupalsukan sendiri. Saat pesta ulang tahun kakek, aku akan cari cara alihkan perhatian mereka. Jadi surat sumpah darah ini Dipalsukan olehnya. Evan, tak kusangka kau sudah mendapat dukungan pemegang saham keluarga. Semua orang berpikir sama sepertiku. Kami yakin kau penerus terbaik. Benar. Jika pemegang saham tak sangat mengagumi Evan, mereka takkan menulis surat sumpah darah ini. Tenanglah semuanya. Setelah aku jadi ahli waris, pasti ku balas kebaikan kalian. Kasihan. Evan didukung 90% pemegang saham. Posisi ahli waris ini harus diteruskan ke Evan. buru-buru apa? Surat sumpah darah Evan, ini palsu. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku Evan, ini orang jujur dan berintegritas. Mana mungkin aku memalsukan surat darah? Evan, lihat mataku dan katakan yang jujur. Di dokumen ini, sidik jari pemegang saham. Ini asli atau tidak? Tentu saja. Kakek, kenapa kau lebih percaya anak kecil ini daripada cucu kandungmu sendiri? Masih saja keras kepala. Dilan, telepon saja para pemegang saham. Tanyakan apakah mereka mendukung si pembohong ini. Atau mendukung ayahku. Dasar anak kecil. Urusan keluarga kami, bukan urusanmu. Berani-beraninya kau. Kalau tante sudah angkat bicara, pasti ada yang tidak beres dengan surat ini. Aku harus telepon untuk memastikan. Kakek, apa kakek benar-benar mau menghubungi para pemegang saham? Tak perlu konfirmasi lagi. Aku dibesarkan oleh kakek. Mana mungkin aku berbohong? Tidak bohong? Lalu kenapa terburu-buru ingin mencegah? Evan, kalau surat darah ini asli, posisi warisan akan kuberikan padamu. Tapi, beranikah kau biarkan kakek menelepon? Sialan. Aku tak boleh biarkan kakek menelepon. Nanti semua berantakan. Evan,
Apa yang kau lakukan? Kembalikan telepon itu. Kakek, surat darah sudah ada. Untuk apa lagi konfirmasi? Sekalipun kau beri 10.000 nyali, aku takkan berani memalsukan surat darah. Benar, kakek. Aku percaya ucapan Evan. Dia takkan berbohong pada kita. Palsu atau tidaknya bisa diketahui dengan satu telepon. Akan kuhancurkan telepon ini supaya tak bisa menelepon. Mau menghancurkan telepon? Sudah izin padaku. Gadis ini membawa Evan seperti tas. Evan beratnya lebih dari 100 pon. Ini sangat aneh. Main mata denganku. Kau masih hijau. Dasar bocah nakal, cepat turunkan aku. Kalau kau jatuhkan aku sampai mati, kau juga mati. Bocah nakal. Siapa yang kau sebut bocah nakal? Nyonya bos, aku salah. Turunkan aku. Nyonya bos, aku salah. Kasihan. Suruh putrimu menurunkan Evan. Apa kau mau dia menjatuhkannya sampai mati? Siapa yang bicara padaku? Kakiku sudah sembuh, tapi pendengaranku memburuk. Kakek, Kakek. Hei, Yolanda, kenapa tak kau turunkan Evan dulu? Kita keluarga, mari bicara baik-baik. Keluarga mengkhianati sesama sendiri. Kalau tak diberi pelajaran, dia takkan mengubah kebiasaannya. Kutanya padamu, apakah surat darah ini palsu? Tidak, turunkan saja aku. Masih tak mau mengaku? Ya. Aku yang memalsukan surat darah, Nyonya bos. Nyonya bos. Aku yang memalsukan surat darah, Nyonya bos. Aku salah. Bocah nakal. Akan kubuat kau. Berharap mati saja. Evan, kau sungguh memalsukan surat darah itu. Bagaimana bisa kau? Lakukan ini ke keluargamu sendiri. sering sebab karena Evan Lapatis lebih kejam lagi dibanding Pak Dylan dulu. Ya. Kalian semua sudah tertipu. Aku hampir terbunuh oleh bocah ini. Bagaimana perkataanku? Bisa dipercaya. Evan, kau masih berbohong. Dulu kupikir kau hanya belum dewasa. Tak kusangka kau sejahat ini. Kau mengecewakanku sekali. Bukan begitu, kakek. Evan, kau ingin jadi pewaris? Hadapi aku secara terbuka dan jujur. Pakai cara licik begini, hanya buatku jijik padamu. Cara licik? Kau pura-pura lumpuh. Bawa anak haram, sekuat banteng. Ini bukan cara licik juga? Sudah, berhenti bertengkar. Acara ulang tahun hari ini sudah selesai. Masalah penerus akan dibahas lain waktu. Pokoknya bersainglah jujur. Jika masih buat masalah, jangan salahkan aku marah. Kasihan, tunggu saja nasibmu. Kakek, aku permisi dulu. Hei, Tante Yolanda. Apa kau? Tante Yolanda. Bibi Yolanda, apa kamu sudah berhasil mencari tahu siapa di keluarga kita yang kurang berbudi pekerti? Tidak. Belum. Evan penuh dengan ide-ide buruk. Tapi dia bukan yang... Kurang berbudi pekerti. Apa dia punya semacam... Bos yang mendukungnya. Kakek. Aku baru dengar kakek memanggil Yolanda. Bibi. Aku. Kamu salah dengar. Begitu ya? Ya, Oh, kasihan. Yang paling mendesak adalah kau harus dapatkan perintah dari Kamar Dagang Internasional. Dengan begitu, saat aku umumkan kau sebagai pewaris di depan keluarga, aku setidaknya lebih percaya diri. Kakek, akan ku selesaikan? Bagus, lalu kau dan Yolanda berangkat duluan. Baik. Evan,
Cassian dan Yolanda akan keluar. Apa benar kau akan menabrak mereka? Jika aku tak menabrak mereka, bagaimana aku bisa menjadi pewaris keluarga Chu? Bajingan itu pura-pura lumpuh dan membodohiku selama 10 tahun. Lalu anak haram ini muncul, mempermalukanku habis-habisan. Aku akan menggilas mereka semua. Lalu, akan kukatakan remnya rusak. Mereka keluar. Kasian, kau tamat. Hei, Kasian, aku banyak membantumu. Tak mau berterima kasih. Siapa suruh panggil namaku langsung? Kurang ajar. Siapa yang kurang ajar? Kau yang pertama berani menyentil dahiku. Kasian, kau tamat. Hati-hati. apa-apaan ini? Berani-beraninya menyergapku. Ya ampun. Apa yang terjadi? Kenapa mobilnya bisa terbang? Sialan. Apa-apaan ini? Anak ini manusia atau bukan? Hei, kasian, cepat suruh anak brengsekmu. Turunkan aku. Oh, Evan. Aku terus berpikir, siapa yang sangat membenciku sampai mau menabrakku baru keluar? Ternyata kamu. Kakakmu punya kebiasaan buruk yang tak mau diubah. Mungkin lebih baik dia tetap di langit. Hei, tidak ke? Kasian. Aku salah. Kamu tidak tegak. Membiarkanku tergantung di langit, kan? Yolanda, kakakku suka mengejar angin. Biarkan dia di langit. Berani sekali. Kau pikir aku akan? Kenapa aku tidak bisa bicara? Evan, kenapa kamu diam saja? Cepat bilang ke mereka untuk menurunkan kita. Kalau tidak, nanti kita jatuh. Pasti jadi daging cincang. Ya ampun. Kamu. Ayo pergi. Apa yang salah? Hati-hati. Apa kamu bodoh? Mereka sama sekali tak bisa melukai aku. Tapi kamu buru-buru ingin melindungiku. Kamu keseleo ya? Dasar anak durhaka. Aku cuma ingin melindungimu, makanya sampai keseleo. Dan satu lagi, tolong jangan bersikap kurang ajar seperti ini. Aku ini ayahmu. Kamu berani sebut ayahmu bodoh? Aku yang gendong ayah pulang. Tunggu dulu, aku tahu kamu kuat. Tapi jalan ke rumah cukup jauh. Kamu yang cuma setinggi 1 meter, menggendongku yang setinggi 1,8 meter di jalanan. Kita akan jadi berita utama besok. Berita utama. Apa maksudnya itu? Sudah, jangan cerewet. Aku akan gendong ayah pulang. Kakek, jangan khawatir. Aku sudah menyiapkan semua persiapan matang untuk kerja sama keluarga Chu dengan Kamar Dagang Internasional. Aku akan maksimal untuk dapatkan proyek ini. Ya, kerjasama ini menentukan masa depan keluarga Chu puluhan tahun ke depan. Kalau berhasil, penerus keluarga Chu pasti akan jadi kamu. Aku tak peduli siapa yang akhirnya mewarisi keluarga Chu. Demi masa depan keluarga Chu, aku akan berusaha keras. Ya, Ganti posisi. Kenapa kamu ada di kamarku? Dia ini punya badan yang keren ya. Aku bicara denganmu. Bukannya sudah kusediakan kamar untukmu. Kamu ngapain di sini? Kenapa kamu berdarah? Kamu sakit. Untung tubuhku ini masih anak-anak. Kalau wujud asliku mimisan di depannya, kan jadi terlihat norak. Ini, minum obat ini. Mimisanmu akan berhenti. Kembali ke kamarmu dan istirahat. Ngomong-ngomong,
bikin kesel. Aku sudah menyembuhkan kakimu, tapi kamu malah ngasih tempat tidur kecil, suruh tidur di box bayi. Ukuranmu yang kecil ya cocok di box bayi. Aku nggak peduli, aku mau tidur di sini sama kamu. Baiklah. Aku perfeksionis. Kalau mau tidur di kasurku, kita harus buat peraturan. Pertama, jangan ngompol di kasur. Kedua, tetap dilarang ngompol. Ketiga, jangan ngompol di kasur. Siapa yang kamu remehkan? Apa kamu pikir aku benar-benar anak kecil? Bukannya kamu memang anak kecil? Sudahlah, tidurlah cepat. Besok aku harus hadiri konferensi bisnis internasional. Konferensi bisnis internasional? Jangan pergi besok, sana sangat berbahaya. Bahaya. Bersaing di dunia bisnis selalu penuh risiko. Aku tahu akan sulit bagi keluarga Chu memenangkan tender. Tapi apapun, untuk keluarga Chu atau untuk diriku, akan kucoba sebaik mungkin. Aku tidak bercanda. Pergi sendiri ke sana bisa membunuhmu. Aku penasaran. Pria berbahaya yang kulihat barusan ini keturunan keluarga Chu yang tak bermoral. Tidak terlalu tua, kamu penuh cerita menyeramkan. Berhenti bicara tentang kematian, ini sial. Jika kau benar ingin pergi, bawa aku bersama. Dengan begitu tak ada yang bisa lukaimu. Kau anak kecil, kenapa ikut campur? Aku tahu kau kuat, tapi negosiasi bisnis ini bukan soal pertarungan. Besok tetap di rumah, jangan kemana-mana. Untuk hindari masalah. Jadi anak baik. Pagi, mau sedikit? Bukankah kukatakan jangan datang? Jika kau ganggu rivalku, akan sulit melindungimu. Jika jadi dirimu, aku akan ke perusahaan secepatnya. Karena dokumen tender untuk Kamar Dagang Internasional telah dicuri. Apa? Tawaran saya dicuri. Tawaran ini menyangkut masa depan pengembangan keluarga Chu selama puluhan tahun. Jika hilang, keluarga Chu pasti akan merosot. Siapa pelakunya? Mungkin pesaing saya, grup TY. Ah, bukan itu. Pasti pencuri dari dalam, wanita yang dulu merayumu kemarin. Apa? Maksudmu Jasmine? Ya, Nyonya Jasmine, saya takkan mungkin mengkhianati kasihan. Jangan buang waktu. Asisten Ethan, coba pertimbangkan. Apa enaknya melayani Kasian? Serahkan tawarannya padaku. Keuntungannya akan sangat besar. Ini emas batangan, cuman uang muka. Asal tawaran itu ku dapat, pelunasan akan langsung ditransfer ke rekeningmu. Tidak mungkin. Tawaran ini tak bisa kuberikan. Kalau tidak, kasihan akan membunuhku. Tak perlu takut. Nanti kita bisa kabur ke luar negeri. Mana mungkin Kasian bisa lacak kita. Baiklah. Aku akan menyerahkan tawaran itu padamu. Evan, bukankah kau dan Kasian seharusnya ikut tender di konferensi multinasional hari ini? Kenapa kau sama sekali tidak gugup? Jika Kasian berhasil, kau takkan jadi pewaris? Aileen, tenang saja. Aku sudah siapkan semuanya hari ini. Tender Kasian pasti gagal. Dia takkan jadi pewaris. Maksudmu, kau ingin aku merayu asisten Kasian dan mencuri tender? Benar. Kali ini kita tak boleh biarkan Kasian menang tender. Jika tidak, akan makin sulit bagiku mewarisi keluarga Chu. Tapi, aku tunanganmu. Kau suruh aku merayu orang lain? Ini kesempatan terakhirmu. Jika bahkan ini tak bisa kau lakukan.
Lebih baik, pergilah dari hidupku. Aku tak akan menikahimu. Tidak. Baik. Aku akan pergi. Kasian, begitu tendermu ku dapat, nanti kau akan kuremukkan di bawah kakiku. Sial, kenapa dia datang lebih awal? Apa dia tahu sesuatu? Kasian. Hei, pagi, kasian. Mau kemana? Minggir. Hei, Kasian. Evan menyapamu dengan ramah, kau malah melototi dia. Sikapmu bagaimana ini? Sikap. Dia suruh Jasmine mencuri tenderku. Haruskah aku ramah padanya? Cukup, Kasian. Jasmine keluarga kita. Mana mungkin dia mencuri tender. Jangan asal ngomong. kasian. Kemarin kau nodai tunanganku. Masih belum kubalas itu. Sekarang kau fitnah Jasmine. Aku tak akan biarkan ini. Dia cari alasan nunda. Kalau nanti kerja kerasmu naas 6 bulan untuk tender ini bisa hancur semua. Pergi kau, lutut dulu dan minta maaf. Minta maaf ke Jasmine. Atau jangan harap pergi. Evan, tender komersial kali ini tentukan masa depan keluarga Chu. Sebanyak apapun kita bertengkar, kita tak bisa pertaruhkan nasib keluarga Chu. Hentikan ceramahmu. Kau pikir karena lebih tua, bisa seenakmu mengatur? Di mataku, kau bukan apa-apa. Kalau nanti tender benar-benar dicuri. Minggir. Siapa bilang kau boleh pergi? Lutut dan minta maaf. Atau jangan mimpi pergi. Apa yang terjadi? Kakek, Dia suruh Jasmine curi tenderku. Kita harus hentikan dia. berhenti fitnah Jasmine. Kakek, dia cuma ngawur. Benar, kakek. Saya percaya Jasmine bukan orang seperti itu. Kasian sengaja incar Evan dan Jasmine. Ini keterlaluan. Yolanda, bagaimana menurutnya? Menurutku orang tidak boleh berbuat jahat. Tapi Jasmine harus dihukum karena mencuri penawaran. Suruh satpam blokir grupnya. Jangan biarkan Jasmine kabur. Ikut saya ke kantor untuk menangkapnya. Kakek tidak bisa dengar omong kosong anak haram ini. Jelas ayah dan anak ini bersekongkol memfitnah Jasmine. Betul, Jasmine tidak akan mencuri penawaran. Jangan percaya, sepatah kata pun dari mereka. Dia mencuri atau tidak akan ketahuan setelah kita periksa. Minggir! Kakek, minggir. Ini sudah berakhir. Aku penasaran apakah Jasmine dapat penawaran atau tidak. Kalau dia ketahuan basah tangan, kesempatanku hilang untuk jadi penerus. Aku sudah kasih penawaran. Sekarang berikan dirimu padaku. Bahaya, ada yang datang. Pintunya dikunci dari dalam. Untung Jasmine masih pinter, tahu harus mengunci pintu. Selama pintu tidak terbuka, masih ada ruang untuk manuver. Hancurkan pintunya. Gembok ini terbuat dari titanium alloy. Kalau dipaksa, akan cukup sulit. Apa susahnya? Biar aku yang urus. Sudah mulai lagi? Kamu pikir minum susu bisa buka gembok ini? Gak mungkin. Pintunya terbuka. Masuklah. Bagaimana pintu ini bisa terbuka? Ada yang melihat. Jangan ragu lagi. Orang di dalam akan menghancurkan bukti. Wah, pemandangan yang seru. Jika kita datang lebih lambat, takkan melihat ini. Jasmine benar mencuri dokumen tender. Jasmine malah merayu asisten Kasian. Menantu perempuan berbuat begini. Memalukan sekali. Tidak, aku dipaksa. Aku masuk dan mana melihatnya, Mas. Mencuri dokumen tender. Kasian ah. Tidak. Aku hanya ingin menghentikannya. Tapi tak kusangka, dia bukan cuma mau mencuri dokumen sih, tapi juga... Aku Juga mau memaksamu, ya? Ya. Ini benar-benar bukan salahku. Kalian harus percaya padaku. Bener, Jasmine pasti dipaksa. Kami sudah bertunangan. Mustahil main-main. Belum tentu. Bagaimana kalian saling menutupi? Kamu, Apa kebenarannya akan ketahuan setelah tes. Seorang pria harus jujur, rakyat biasa juga harus. bocah nakal. Apa yang kau lakukan pada Jasmine? Aku hanya ingin menguji apakah dia berbohong. Itu tidak benar. Sial, kenapa aku tak bisa merobeknya? Kakek,
Pasti bukan Jasmine yang melakukannya. Jangan biarkan mereka mengacaukan segalanya. Mengacaukan segalanya. Kau menghalangi kami di sini. Siapa yang benar-benar bermain-main? Kurasa kau merasa bersalah. Evan, kau tahu betapa pentingnya tender ini bagi keluarga Chu kita. Jika kita tidak menemukan, keluarga kita takkan pernah damai. Aku tanya padamu, apa kau datang ke sini untuk mencuri tender? Tidak. Benarkah? Aku datang ke sini untuk mencuri tender. Aku tidak menyangka kau benar-benar datang mencuri tender. Ini keterlaluan. Aku tanya padamu, apa kau merayu asisten Ethan? Atau dia memaksamu? Aku yang merayu asisten Ethan duluan. Aku takut dia tidak mau terjebak. Makanya aku sengaja pakai stocking. Jasmine, omong kosong apa yang kau bicarakan? Kau jelas dipaksa. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Tak ada hubungannya dengan dia. Evan, kenapa kau begitu gelisah? Mungkinkah kau adalah orang yang menyuruh Jasmine mencuri tender dari belakang? Kau ngomong sembarangan. Aku tidak tahu apa-apa. Aku tanya padamu, apa Evan yang menyuruhmu melakukan ini? Aku bertanya padamu, apa Evan yang menyuruhmu melakukan ini? Ya baik ya. Tenaga spiritualku habis lagi. Tidak, bukan Evan. Bukan Evan. Jasmine, kau sebagai menantu keluarga Chu berani mencuri tender keluarga kami. Keluarga kami tak akan mentolerirmu. Penjaga, bawa mereka berdua ke kantor polisi. Paman, aku dan Evan sudah bertunangan. Kami akan segera menikah. Aku menantumu. Kakek, beri Jasmine kesempatan lagi. Jangan masukkan dia ke penjara. Kakek, Jasmine saja belum tentu. Mencuri tender itu kejahatan besar. Perempuan berbahaya seperti ini dengan pikiran jahat, berani-beraninya kau terima sebagai menantu keluarga Chu. Bawa dia pergi. Jangan bawa dia. Evan, beraninya kau melawanku? Kau mau memberontak? Kakek, apa kakek tega bersikap kejam seperti ini? Kalau Jasmine mencuri, tendernya kasihan. Biarkan dia minta maaf pada kasihan. Menurut kakek bagaimana? Kakek, Jasmine sedang hamil. Coba pertimbangkan. Jasmine sedang hamil. Kasih dia kesempatan untuk mengakui kesalahan. Bagaimana menurutmu? Ya kakek, dia berbuat salah, tapi anaknya tak bersalah. Keturunan keluarga Chu tak boleh lahir di sana, bukan? Apalagi yang ditunggu? Cepat beri kasihan teh dan minta maaf. Asan, teh minta maaf dengan teh, bukan anggur. Kumohon maaf ya teh. Jangan dendam mata ini. Berkarat di depan mataku. Itu terlalu kejam. Kasian, kau tidak ambil tehku? Apa kau masih tak mau maafkan saya? Kasihan. Jasmine sudah minta maaf padamu. Kau tidak minum tehnya. Apa kau sengaja mempersulitku? Kasian. Salah Jasmine mencuri tender, tapi kau tidak rugi apapun. Jangan jadi tidak tahu terima kasih. Tender ini berkaitan dengan masa depan keluarga Chu. Jika kita lepaskan begitu saja, orang lain akan ikut-ikutan nanti. Semua akan bertindak semaunya. Kau, Kakek, jika ini terbongkar, orang luar akan mengira kita bertengkar internal. Ini akan pengaruhi lelang keluarga Chu malam ini. Tolong bujuk kasihan kakek. Kasian. Lihat, tender ini akhirnya tidak hilang juga. Mengapa tidak kita lupakan saja? Ubah masalah kecil jadi tak berarti. Fokus saja ke konferensi lelang. Kau sudah bicara. Maka aku terima permintaan maaf Jasmine. Tunggu ini beracun. Jangan ngomong sembarangan. Apa omong kosong yang kau ucapkan? Anak kecil, mana mungkin ada racun di teh ini? Bagai bapak, bagai anak, kurasa anak haram ini dihasut oleh kasihan. Belajar taktik licik ini, dia sengaja memfitnah Jasmine. Luku. Beraninya kau bicara. Yolanda punya alasan untuk berkata begitu. aku tuh tahu. Yolanda tak pernah suka padaku. Bibi keduanya. Tapi kau tak boleh memfitnahku. Aku selalu menghormati kasihan. Tak mungkin aku meracuninya. Ya,
Jasmine adalah seorang ibu. Mana mungkin dia menyakiti orang? Bibi, di bawah pengawasanku, Jasmine ini takkan berani berbuat jahat. Apa kira-kira engkau salah sangka? Pantas saja aku gagal mencapai pencerahan. Mengandalkan keturunan beriku rendah ini butuh waktu lama bagiku untuk menemukan orang tak bermoral ini. Kasian, tehnya mulai dingin. Minum selagi hangat. Sangat ingin aku meminumnya ya. Benarkah ada racun di teh ini? Kau, Wanita jahat, wajahmu penuh aura hitam. Aura jahat mengelilingi kepalamu. Jika terus berbuat jahat, akhirmu akan mengenaskan. dasar anak kecil. Jangan ikut campur. Percaya atau tidak, akan kuajar. Kau memang punya ayah, tapi tak terdidik oleh ibu. Pergi. Jasmine, Kasian, dia sudah meminta maaf padamu. Kau tak menerimanya, masih berani memukulnya. Tak apa, kasian. Hanya melindungi putrinya. Aku tak menyalahkannya. Oh, aku masih ingin rukun dengan kasian. Lagi-lagi, Sungguh jahat. kalau begitu kau saja yang minum teh beracun ini sendiri. Lepaskan aku. Jasmine, Jasmine, benda tidak berguna. Biarkan si bocah nakal ini mengacaukan segalanya lagi. Jasmine, Ada apa, Jasmine? Ini bibi keduamu. Dia sedang hamil. Bagaimana bisa kau melakukan ini padanya? karena bibi kedua sangat mencintai upacara teh. Tak bisakah aku menirunya? Kau, Jasmine, Ada apa, Jasmine? Apa Jasmine benar ingin menyakiti Kasian? Apa teh ini benar-benar beracun? Jasmine akan mendapatkan balasannya. Bahkan jika ini beracun, dia pantas mati. cukup. Pasti anak haram ini. Dia memaksa Jasmine. Tehnya terlalu panas, membakar esofagusnya. Makanya dia muntah darah. Kakek, kau harus putuskan. Untuk Jasmine, Kakek, Jasmine mengundang masalah sendiri. Jangan salahkan Yolanda. Yolanda. Aku tahu, kau takut bayi di perutku ini akan pengaruhi posisi ayahmu di keluarga. Tapi ini juga nyawa. Menjengkelkan. bocah nakal. Apa yang kau lakukan pada Jasmine, kakek? Bocah ini tak hanya tak menghormati orang tua, tapi juga menyakiti Jasmine. Dia tak boleh tinggal. Ya, kakek. Yolanda ini tidak bermoral dan berkarakter buruk. Jika tetap di keluarga Chu, hanya akan mempermalukan kita. Cuk, aku tahu persis seperti apa Yolanda sebenarnya. Yolanda, jangan salahkan mereka. Jangan khawatir, aku tak akan menyalahkan bajingan-bajingan ini. Kau bocah brengsek. Berani-beraninya kau memanfaatkanku. Aku. Cucu baik. Nenek menawarkan teh padamu. Kau suka? Evan, Bang. Evan, kau baik-baik saja. Kau brengsek kecil. Hanya punya ayah. Berani-beraninya kau. Apa kau bilang ini racun? Tidak, Kau jelas-jelas berniat jahat. Mau menjebak Jasmine dan bayi dalam kandungannya. Makanya kau mengarang dusta. Mengarang. Bagaimana kalau aku bisa deteksi racunnya? Kau, bayi yang masih menyusu, mau mengetes racun. Itu lelucon. Apa? Takut diuji? Tak kusadar kakimu sembuh, kasihan. Tapi otakmu tetap rusak ya. Berani kau percaya, dusta bocah kecil ini. Berani taruhan denganku? Racun ini tak berwarna dan tak berbau, tidak mungkin terdeteksi. Taruhanlah kalau tak bisa mendeteksi. Lihat bagaimana aku menghadapimu. Siapa yang mengatasi siapa belum pasti. Sombong,
Kalau benar bisa mendeteksi, maka aku akan secara pribadi menyerahkan posisi pewaris ke Kasian. Kita lihat nanti. Ini apa? Benar ada racun dalam teh ini. Sudah kuduga, ada racun di teh ini. Masa dia berani? Jasmine, kenapa kau lakukan ini? Dia saudaraku. Dasar wanita licik, berani-beraninya meracuni keluarga Chu. Seseorang seret dia. Wanita jahat ini keluarkan dari sini dan pukuli sampai mati. Bukan seperti itu. Ini semua salah paham. Salah paham? Kupikir semua ini sudah direncanakan olehmu sejak lama. Kalau Yolanda tak menemukannya, pasti aku yang jadi korban racun ini. Aku tahu salahku. Kumohon, beri aku kesempatan lagi. Aku takkan berani ulangi. Sudah terlambat. Di kehidupan selanjutnya, kau bisa tebus dosa di penjara. Tidak, jangan. Aku tak mau masuk penjara. Yolanda, aku tak bermaksud. Tolong, bantu aku minta ampun. Jauh dari putriku. Penjaga. Tunggu. Di kandunganku ada darah keluarga. Chu, demi anak ini, ampuni nyawaku. Kakek, Jasmine hanya sesaat bingung. Lihat kandungannya dan pertunangan kami. Kumohon, maafkan dia kali ini. Aku bersumpah mulai sekarang akan berubah total. Takkan lagi kulakukan hal yang mempermalukan keluarga Chu. Kasian. Lihat, Jasmine, dia mengandung keturunan keluarga Chu. Kalau kita penjarakan dia, Kakek, aku tak akan mempersulit. Aku patuh padamu. berikan hukuman ringan saja. Sebagai peringatan. Jasmine, cepat bangun. Tidak mungkin. Jasmine ditakdirkan mandul dan sudah kena racun. Kalau benar hamil, pasti sudah keguguran. Tunggu, dia tidak hamil sama sekali. Kalian semua sudah ditipunya. Dia sama sekali tidak hamil. Bocah kecil ini, dari mana dia tahu? Dokter bilang aku hamil 3 bulan. Kamu tahu apa, anak kecil? Jangan asal bicara. Masih keras kepala. Dylan, kamu belum lupa ilmu pengobatan yang kuajarkan dulu? Mereka tidak layak. Aku kehabisan tenaga spiritual. Sekarang serahkan padamu. Waktu kecil, bibi saya mengajari ilmu pengobatan. Hamil atau tidaknya kamu bisa ketahuan dari denyut nadi. Kakek, kakek, tidak perlu. Beraninya kamu terus-terusan mempermainkanku. Pasukan, seret perempuan ini. Hajar sampai mati. Aku bersalah. Kumohon beri aku kesempatan lagi. Kamu tidak sadar salah, tapi kamu tahu, kamu akan tamat tanpa ampun. Kamu memfitnahku, meracuniku, lalu mencuri tender. Semua perbuatan ini cukup untuk hukuman mati 100 kali. Jadi semua kejahatan selama ini dilakukan kakak ipar saya. Aku hampir salah paham ke Kasian. Aku benar-benar menyesal. Tolong beri kesempatan lagi. Biarkan aku di keluarga Chu untuk menebus dosa. Baiklah. Sepertinya Jasmine, si pion ini, tidak bisa dipertahankan. Harusnya mengaku lebih awal. Jika kamu sebutkan dalangnya, akan kubantu netralkan racun dan selamatkan nyawamu. Kalau tidak, kamu tahu akibat menghina keluarga Chu. Aku. Dasar perempuan licik. Keluarga Chu selalu baik padamu. Beraninya kau khianati kami. Bukankah keluarga Chu sudah memperlakukanmu dengan baik? Beraninya kau mengkhianati kami. Bukan begitu. Bukan itu maksudku. Dasar wanita, kau tahu apa yang bisa bosku lakukan. Jika kau tak mau mati mengenaskan, diamlah kau.
Kita ini berada di situasi yang sama. Jika aku binasa, kau pun takkan selamat. Berani kau mengancamku? Menurutmu mereka akan percaya siapa? Kau atau aku? Bagaimanapun kita sudah terjebak. Mending kita bertarung sampai akhir. Semua ini Atas perintah Evan. Omong kosong. Kakek, dia memfitnah keluarga kita. Jangan percaya kebohongannya. Benar, kakek. Evan, Tak mungkin menyakiti keluarga Chu. Bibi, kau sangat berkuasa. Wanita ini sudah banyak berbuat jahat. Mungkinkah dia orang dalam keluarga yang sudah menghabiskan energi Yin? Meski Jasmine berbahaya, dia bukan yang ku cari. Tapi beberapa kali ini selalu terkait dengan Evan. Masih ada dalang di belakangnya. Seseorang tangkap wanita ini dan bawa pergi. Evan. Aku tunanganmu. Tolong selamatkan aku. Dasar jalang, beraninya kau mencoba membuat keributan antara aku dan keluarga Chu. Aku tidak. Aku tak perlu tunangan sepertimu. Dasar jalang, serahkan dia pada kalian. Kakek, aku ada urusan. Aku pergi dulu. Jangan pergi. Jangan. Kasihan Yolanda. Aku benar-benar menyesal. Ku mohon ampuni nyawaku. Biarkan aku tinggal di keluarga Chu untuk menebus dosa. Oke? Jangan berharap terlalu tinggi. Mulai hari ini, kau bukan lagi anggota keluarga Chu. Penjaga, bawa dia pergi. Prajurit, bawa dia pergi. Kalian semua ingin aku mati. Mari kita mati bersama. Kasihan, kasihan. Kasihan. Apa kabarmu? Bibi, tolong cari jalan keluar. Tolong selamatkan cucuku. Urat bumi sebagai nadi. Energi darah kembali ke sumber. Apa dia sungguh menganggap diri dewa? Ku beritahu. Kau tak bisa selamatkan dia. Jangan sia-siakan tenagamu. Ini Bagaimana mungkin? Tolong aku. Aku tak mau mati. Kau menuai apa yang kau tabur. Waktumu habis. Berbuat baiklah di kehidupan selanjutnya. Bibi, kenapa kasihan belum sadar apa dia akan kenapa-napa? Jangan khawatir, aku memberinya obat penenang. Lagi pula kita di tempat terbuka, sedang musuh bersembunyi. Lebih baik berhati-hati. Bibi benar, prajurit. Seret wanita ini keluar. Tak kusangka kakak iparku, ternyata jahat sekali. Kasihan, kau harus baik-baik. Ayo ke rumah sakit. Di sini? Siapa pasien di sini? Kamu sakit, sebaiknya gerakan badanmu lebih sering. Begitu cara cepat sembuh. Tapi aku ditusuk, luka di tubuhku, sembuh sangat cepat. Makhluk kecil ini tak akan... Mengkonsumsi banyak tenaga spiritualku. Aku harus cepat memulihkannya. Makhluk kecil ini makan sepanjang hari. Tak pernah kenyang. Nafsu makannya luar biasa. Hei bocah kecil, ayahmu sakit meski tak merawatnya, turun dari ranjangnya. Aku tak percaya, tak bisa mengaturmu. Lupakan.
Kau pikir aku peduli dengan urusanmu? Aku hanya takut kau memanjakannya, memalukan keluarga Chu. Kakek suruh beri sup ini, minum cepat. Jelas sekali, masak sup 3 jam, tapi tak mau mengaku. Sulit pahami pikiran manusia. Itu tidak benar. Jangan berlagak bijak. Kalau bukan karena Kamar Dagang Internasional malam ini, aku takkan repot. Terima kasih, Aileen. Berhenti makan, kita harus hadiri Kamar Dagang Internasional. Malam ini, pulang dan bersiap. Kasian, aku rusak mobilmu. Mari lihat bagaimana kau hadiri Kamar Dagang Internasional sekarang. Aku masih lapar. Tenang, kita hampir sampai. Sudah kuminta Koki menyiapkan meja penuh hidangan untukmu. Benarkah? Koki keluarga Chu dibayar mahal, koki bintang Michelin. Makanan yang mereka buat rasanya ratusan kali lebih enak dibanding warung kaki 5 Anda. Bersiaplah terpesona. Anak kecil, jangan lancang lagi ke depannya. Ingat panggil tante saat bertemu, mengerti? Berani-beraninya, aku ini nenek buyutmu. Lepaskan aku. Astaga, mobil tidak bisa berhenti. Pegang erat-erat. Hati-hati, Kembalikan Yin Yang. segala kekuatan musnah. Cepat bantu Tuan Muda dan Nona masuk ke dalam. Dia lagi-lagi muncul. Evan nekat melawan. Kasian, apa dia dikendalikan orang lain? Aku akan mencari tahu siapa dalang di balik semua ini yang punya niat jahat. Konsentrasikan energi Ki jadi benang. Tak bisa kabur meski ke bawah tanah. Serang! Bibi Yolanda, apa Anda baik-baik saja? Kutuang mantra terlarang untuk mencari orang bermoral. Yin rendah. Tapi fisikku sekarang terbatas. Tak bisa melihat wajahnya jelas. Bibi, tolong jangan bicara dulu, Luka. Anda terlalu parah. Rapat Kamar Dagang Lintas Negara. Hari ini harus kuhadiri. Aku harus lindungi Kasian. Dan cari tahu dalang di baliknya. Kalian tetap di rumah dan tunggu perintah. Baik. Idiot. Sudah berapa kali kau gagal? Kudengar ketua. Kamar Dagang Lintas Negara, kanker lambung, dan tak lama hidup. Aku punya obat ajaib yang bisa menyembuhkannya. Jika kau gagal lagi kali ini, aku sendiri yang akan menghabisi.
Yolanda, aku hari ini di sini untuk merebut kesepakatan. Apa maksudmu datang ke sini? Bawa anak kecil? Berani-beraninya kau bikin onar di depan mataku. Akan kuberi pelajaran. Malam ini tak akan tenang. Siap-siap saja. Tenang saja, keamanan di sini ketat. Lelang, sebentar lagi dimulai. Ayo ke sana. Acara bisnis keluarga Chu selama ini selalu dihadiri oleh putra kedua keluarga. Kenapa sekarang diganti putra sulung keluarga Chu adalah jenius bisnis. Sayangnya dulu dia cacat dan tak pernah muncul. Kini kakinya sudah sembuh. Sepertinya keluarga Chu bermaksud menunjuknya sebagai pewaris. Katanya dia fasih banyak bahasa dan kejelian bisnisnya sangat luar biasa. Proyek dagang ini pasti jadi miliknya. Semua karena kakekku sakit. Acara lelang ini akan kupimpin sendiri. Umumkan proyek kamar dagang multinasional sepenuhnya dikelola Kasian. Silakan sambut Kasian naik ke panggung tanda kontrak. Tunggu. Kontrak ini tak bisa ditandatangani. Kontrak ini tidak bisa ditandatangani. Ivan, kenapa tidak bisa kontrak ini ditandatangani? Hari ini bukan saatnya bagimu untuk cari masalah. Apa yang kau pura-pura? Kakek bilang dulu. Siapa yang menang proyek grup kamar dagang akan jadi pewaris keluarga Chu. Aku dapat kontrak ini dengan usaha sendiri. Keputusan kakek adil dan bijaksana. Kalau ada keberatan, bicaralah denganku. Jangan bikin keributan. Adil? Kau pikir kaki sembuh begini langsung bisa dapat semuanya? Dengarkan, akulah pewaris keluarga Chu. Siapa kau ini? Tahu tempatmu tidak? Orang tak setia dan durhaka, tidak baik dan tidak adil. Hanya akan menyia-nyiakan warisan. Kau lagi, dasar anak kecil, berani-beraninya di atasku. Turun sekarang. Berani membantah, akan kuajarkan arti menghormati orang tua. Sopan santun berlebihan begini. Berani mempermainkanku, kau. Cukup. Ini keluarga Shen, tak akan kami tolerir ulahmu. Nyonya Shirley, maafkan. Adik saya telah memalukan diri, mari lanjutkan penandatanganan. Seseorang bawa orang tak penting ini keluar dari sini. Tunggu. Kudengar Tuan Samuel sakit parah, tak akan lama hidup. Aku bisa menyembuhkannya total. Syaratnya, serahkan proyek multinasional, kamar dagang itu, sepenuhnya padaku. Apa bisa kau lakukan? Ini obat rahasia leluhur keluarga Chu, menyembuhkan semua penyakit, asal Tuan Samuel meminumnya, pasti akan menyembuhkannya. Obat rahasia leluhur? Hah, keluarga Shen sudah konsultasi ke tabib ternama dan dapatkan obat-obatan berharga tak terhitung. Apa yang membuatmu pikir botol ini bisa menyelamatkan kakekku? Nona Shirley, kau bisa coba jika tak percaya. Obat ini sangat berharga. Kalau bukan karena kerja sama kita, aku tak akan rela memberikannya. Keluarga Chu tak pernah punya obat rahasia. Ivan, jangan main-main dengan nyawa orang demi warisan. Kakak, apa yang kau tahu? Kau yang cacat. Obat ini diajarkan langsung padaku oleh Dewa Pengobatan Abadi. Dewa Pengobatan Abadi? Kabarnya ilmu pengobatannya luar biasa. Bisa menghidupkan yang mati, tapi keberadaannya tak menentu. Sedikit yang bisa melihat wajah aslinya. Kau bisa dapatkan obat dewinya? Ini tak masuk akal. Ya ampun, kau berani pakai namaku untuk menipu. Asalkan Nona Shirley mau beri kesempatan, aku jamin Tuan Samuel akan sembuh total. Baik, aku janji. Siapa yang bisa selamatkan kakekku akan aku kerjasama. Hahaha. Kasian. Bahkan jika engkau punya semua dokumen tender, lalu apa? Asal aku sembuhkan Tuan Samuel. Proyek lintas negara itu milikku.
Penerus keluarga Chu pasti akan jadi aku. Kau salah hitung, akulah dewa pengobatan abadi. Dewi pengobatan abadi bisa jadi nenekmu. Kau hanya anak kecil yang masih menyusu. Beraninya kau mengaku sebagai dia. Ini konyol. Benar. Beraninya kau bicara sembarangan. Tidak takut lidahmu terkoyak. Kasian. Cepat usir si bajingan penipu ini dari sini. Jangan permalukan keluarga Chu. Yolanda, kau benar Dewi Pengobatan Abadi? Tentu, aku Yolanda. Takkan ganti nama maupun marga. Akulah Dewi Pengobatan Abadi. Mfi, masih bicara ngawur di sini. Jika kau Dewi Pengobatan Abadi, maka aku nenek moyangmu. Beraninya menghina aku. Tampar wajahmu sendiri. Tanganku, kenapa tak bisa dikendalikan? Nona Shirley, tolong aku. Apa yang kau lakukan padanya? Hentikan segera atau ku beri pelajaran. Yolanda, cukup. Dia menghina, mencemarkan namaku. Aku hanya ingin menghajarnya. Gadis kecil, buka lebar-lebar matamu. Jangan tertipu oleh si munafik palsu ini. Terpedaya. Saat berobat dulu, kulihat langsung giok naga putih milik Dewi Pengobatan Abadi. Jika kau mengaku sebagai dia, tunjukkan gioknya. Jika dia bisa mengeluarkan giok itu, maka aku akan bersujud 3 kali dan memanggilnya nenek. Setuju. Buka matamu dan lihat baik-baik. Yang di tanganku ini adalah giok naga putih. Sisik, embun, beku, membeku jadi salju. Jiwa giok melambung tinggi. Ini, apakah ini benar? Leon Giok Naga Putih, sang dewa pengobatan abadi. Cahaya spiritual menyala. Tubuh pulih ke wujud aslinya. Bangkitlah. Urat nadi bumi menjadi milikku. Energi darah kembali ke sumbernya. Apa aku bisa berdiri lagi? Kebangkitan. Ini semua bantuan diam-diam Yolanda. Dia benar. Dewa Pengobatan Abadi, leluhurku. Ini mustahil. Mungkinkah ini benar? Dia benar. Dewa Pengobatan Abadi. Aku ingat ada yang janji harus bersujud padaku. Janji yang terucap tak boleh dilanggar. Jangan ingkari janjimu. Mau kabur? Beku. Berbalik. Sujud. Nenek, Cucu yang baik. kau pasti ada kesalahan. Si JN kecil ini pasti bukan Dewa Pengobatan Abadi. Kenapa Leon Giok ini setengah hilang? Mirip dengan milik kakek. Kau penipu kecil. Kalian semua tertipu. Lion Giok di tangannya palsu. Kakekku memiliki bagian yang sama. Ayah dan anak ini pasti berkomplot untuk menipu Tenant Samuel. Itu karena liontin giok milik Dylan adalah hadiah dariku. Kau memberikannya. Kakekku sudah lebih dari 50. Sementara kau masih kecil. Berani-beraninya kau mengaku sembarangan. Sudah kukatakan, gadis kecil ini bukanlah Dewi Pengobatan Abadi. Berkelahi ingin pura-pura dengan liontin giok rusak. Mimpi. Cuma anak kemarin sore, barang diskonan murahan. Mungkin tak sampai $10. Kau benar-benar melebih-lebihkan diri. Kau dengar itu? Tak sembarang orang bisa membawa barang palsu. Sebut Liontan Giok Naga Putih. Jika tak percaya, aku bisa sembuhkan penyakit Tian Samuel sendiri. Kau, TN. Samuel sakit parah. Kira bisa menyembuhkannya? Aku jamin Yolanda. Dulu kakiku lumpuh. Ku cari dokter. Terkenal kemana-mana. Tapi tak ada yang bisa. Yolanda yang menyembuhkanku. Di seluruh dunia, hanya Dewi Pengobatan Abadi punya kemampuan ini. Dia cuman kebetulan beruntung. Dia tak paham pengobatan. Nyonya Shirley, aku berani taruhan nyawa sebagai jaminan. Jika Tenant Samuel kena masalah, lakukan apa saja padaku. Tak ada risiko, tak ada hasil. Mungkin dia bisa selamatkan kakek. Seseorang bawa kakekku ke sini. Dasar anak, kuperingatkan kau. Jangan sok bisa. Jika tak bisa menyembuhkannya, kau akan dikubur bersamanya. Minggir! Denyutnya tak berakar dan tanpa sumber, esensi 5 organ dalam sudah habis. Kurasa ia tak akan hidup lebih dari 3 bulan. Untunglah bertemu denganku. Apa yang ingin kau lakukan? Apa kau gila? Kenapa kau biarkan kakekku minum ini? Betul.
Siapa yang kasih susu ke pasien? Ini jelas memperlakukan kakek ini seperti monyet. Apa yang kau tahu? Botolku ini berisi ramuan seabad dari kuil kue, dibuat dengan altar spiritual untuk air Ganoderma lucidum. Bisa perpanjang umur dan sembuhkan segala penyakit. Kurasa kakek ini sudah sakit parah. Kau malah memberinya ramuan tak jelas. Ini hanya memperburuk keadaan kakek. Dia takkan lama lagi. Ramuan tak jelas. Air Ganodermaku sangat berharga. Banyak orang ingin meminumnya, tapi tak bisa mendapatkannya. Kakek, Ya ampun, tertutup aura gelap, pertanda ajal. apa maumu? Lepaskan, nanti akan terlambat. Nyonya Shirley, percayalah, Yolanda pasti bisa selamatkan kakek. Nyonya Shirley, ini hanya anak kecil tak berpengalaman. Jangan pertaruhkan nyawa Tina Samuel pada permainannya. Seseorang, tangkap dia. Apa-apaan ini? Kenapa aku tak bisa bergerak? Berhenti. Dokter, bagaimana kakekku? Pupil pasien melebar, nampak gejala pingsan. Cepat, bawa ke UGD. Jangan bergerak. Kamu harus percaya padaku. Aku benar-benar bisa menyembuhkannya. Selamatkan. Kurasa kau malah menyiksanya. Minggir dari situ. Kalau kamu tunda penyelamatannya, konsekuensinya akan sangat buruk. Kau. Dari dulu sudah kukatakan, anak kecil ini tidak paham pengobatan. Sekarang dia menghalangi kita menyelamatkan kakek. Dia jelas ingin membunuh TN Samuel. Kasian, kendalikan anakmu. Jika terjadi sesuatu pada kakekku, kalian akan kutuntut tanggung jawab. Jangan khawatir, dia minum air Ganoderma lucidumku. Dia akan baik-baik saja. Ini cuma akting belaka. Kurasa TN Samuel sudah di ujung tanduk. Geser, cepat, bawa ke UGD. Energi vitalnya belum pulih. Kalau dipaksa, pindahkan dia. Itu akan memperburuk keadaannya. Jangan berikan omong kosong. Jika pengobatan Tanner Samuel tertunda, nyawa kalian semua akan jadi taruhannya. Percaya atau tidak, dia akan segera siuman. Siuman, kau membuatnya separuh mayat. Dewa pun tak bisa menyelamatkannya. Daripada begini, lebih baik suruh ayahmu segera serahkan posisi kepala keluarga Chu. Dengan begitu kau dan anakmu masih bisa dapat jenazah utuh. Tak perlu terburu-buru, belum selesai sampai benar-benar selesai. Cuma acting. Kalau benar bisa menyembuhkannya, potong saja kepalaku, jadikan bola sepak. Kakek, Apa jadi Tuan Samuel benar-benar sudah sadar bocah kecil? Mungkinkah dia dewa pengobatan abadi itu? Bagaimana mungkin? kakek, bagaimana keadaan kakek sekarang? Aku baik-baik saja. Sekarang aku merasa penuh vitalitas. Tapi, mengapa ada rasa susu di mulutku? Keahlian. Dewa pengobatan abadi sungguh sesuai reputasinya. Penyakit terminal bisa disembuhkan instan. Bahkan Tuan Samuel tampak 10 tahun lebih muda. Kasian ini benar-benar beruntung besar. Dengan dukungan Dewa Pengobatan Abadi, posisinya di dunia bisnis akan melambung tinggi. Terima kasih sudah selamatkan kakekku. Aku pasti tepati janjiku akan berikan proyek kamar dagang multinasional padamu. Jika aku gagal dapatkan kontrak kali ini, bos pasti tak akan memaafkanku. Tunggu. Meski pria tua itu sadar, bisa saja itu bukan penyembuhan tulus. Mungkin bocah kecil ini pakai obat terlarang. Makanya Tuan Samuel tampak segar sementara. Taruhan tetap taruhan. Hentikan fitnah pada Yolanda. Aku hanya mengatakan fakta. Sejak pertama lihat dia, sudah kurasakan keanehannya. Jika dia benar, Dewa Pengobatan Abadi, mengapa dia tak akui keluarga Chu, malah jadi keponakanku? Benar juga. Dewa pengobatan abadi ini sudah lama menghilang. Masih hidup atau tidak pun tak jelas. Jangan-jangan obat yang diberikan adalah obat terlarang? Kalau begitu Tuan Samuel pasti dalam bahaya besar. Nona Shirley, jangan khawatir. Dewa Pengobatan Abadi adalah bibi buyutku. Saat berkelana dulu, dia tinggalkan ramuan ajaib untuk keluarga Chu. Cukup 1 pil untuk menyembuhkan total penyakit pria tua ini. Obat di tanganmu akan membunuh orang. Obat di tanganmu akan membunuh orang. Kamu ngomong kosong.
Ini warisan leluhurku, dewa pengobatan abadi. Ramuan ajaib, mana mungkin bisa membunuh. Apa gadis kecil ini gila? Kalau memang ada masalah, Dengan obat 10F. masa dia begitu yakin? Betul, dia sendiri pakai obat terlarang untuk melukai orang saja parah. Masih fitnah 10F lagi. Sungguh menjijikkan. Aku ingatkan demi kebaikanmu. Percaya atau tidak, terserah. Hei, Anjing baik tak halangi jalan. Minggir. Sayang sekali, jamur Ganodermaku terbuang. bocah nakal. Berani-beraninya kau pukul aku. Nih, Shirley, lihatlah bocah ini sungguh kejam ke pamannya sendiri. Mungkin Ten Samuel sudah sakit parah. Cepat berikan obatku ini. Nih, Shirley, kakek sudah pernah nyaris meninggal sebelumnya. Ibu harus berpikir jernih. Jangan bicara sembarangan. Kurasa kau hanya takut kalau aku bisa sembuhkan Ten Samuel dan ganggu kedudukanmu di keluarga Chu. Nih Shirley, jangan sampai tertipu oleh penjahat ini. Nah, Shirley, kalau masih ragu-ragu, DN, Samuel takkan tertolong. Kalau tak takut kakekmu, Mati berdarah dari 7 lubang. silakan saja minum obatnya. Nah, Shirley, jangan ragu. Denyutnya sekuat banteng. Energinya bisa menelan gunung dan sungai. Fisik Tuan Samuel mungkin bisa mengalahkan harimau dengan tangan kosong. Sudah kukatakan, pasti tidak ada masalah. Dengan obat Tuan Evan, dia keturunan dewa pengobatan abadi. Benar. Ya Tuan Samuel, sekarang dia sama sekali tak terlihat keracunan. Obat Tuan Evan sungguh ajaib. Bocah nakal, fakta membuktikan kau bukan dewa pengobatan abadi. Cepat berlutut padaku dan minta maaf. Ada apa, Evan? Kenapa tangan kakek gemetar begitu parah? Pasti dia terlalu sakit. 1 pil tidak cukup, harus diminum semuanya. Tak sabar. Melihat betapa ajaibnya obat dewa pengobatan abadi ini. Bocah nakal, lihat itu. Ini obat mujarab sejati. Akhirmu semakin dekat. Kuperingatkan, tak hanya takkan mati, aku juga akan dapatkan proyek perusahaan multinasional dan jadi pewaris keluarga Chu. Saat itu terjadi, kau dan ayahmu tunggu saja seumur hidup untuk berada di bawah kakiku. Kakek, dokter, tolong selamatkan kakekku. Matanya memutar ke belakang. Bibir dan lidahnya membiru. Ini adalah gejala keracunan tikus. Dasar bajingan, berani-beraninya engkau memberi kakekku racun tikus. Kau harus bayar nyawamu. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku tak menyangka Mr. Evan bisa melakukan hal keji ini. Demi kontrak itu, bahkan berani melukai Ten Samuel. Shirley, dikenal berbakti pada orang tua. Mr. Evan, kali ini dia yang cari masalah. Ya, yang menghinanya tahun lalu. Kini kuburannya. Ditumbuhi rumput 2 meter. Nyonya Shirley, aku benar-benar tak tahu. Obatku ternyata racun. Pasti ada yang tidak beres di sini. Kau yang ambil obatnya, masa tidak tahu? Secara logika, Evan sangat ingin dapatkan kontrak itu. Tidak mungkin lukai kakek. Yolanda, jangan-jangan kau yang ambil obatnya. Terima kasih. Bukan aku tidak sebodoh itu sampai salah ambil obat. Kau pengawal, seret anak sialan ini keluar dari sini, hajar sampai mati. Nyonya Shirley, dengarkan dulu. Pasti tidak ada masalah dengan obatku. Dia yang ganti obatku. Minum. Shirley, si bocah inilah yang menukar obatku. Jadi, jika kalian ingin membunuh atau menghukum, cari saja dia. Kasian, kaulah yang mengambil obatnya dan kaulah yang memberikannya ke Ten Samuel. Sekarang kau mengalihkan kesalahan ke Yolanda. Kau benar-benar hina.
Itu tidak benar. Nah, gadis kecil itu sudah memperingatkanmu bahwa ada yang salah dengan obatnya. Kau dibutakan keserakahan dan tetap memaksa percaya. Jangan salahkan orang lain. Tepat sekali. Saat ada masalah, kau lempar tanggung jawab ke keponakanmu sendiri. Bukan seperti itu. Bukan begitu kejadiannya. Kalau bukan karena si bocah ini menukar obatnya, mana mungkin dia tahu itu racun. Apa istimewanya itu? Sebagai Dewi Pengobatan Suci, beracun atau tidak? Bisa kulihat sekilas. Omong kosong. Pasti kalian berdua, ayah dan anak, yang ingin merebut warisan keluarga Chu, sengaja mencari cara meracuni Ten Samuel agar aku tak bisa dapat kontrak. Udah lama ku dengar kasihan. Membakar orang tuanya sampai mati. Kini dia bahkan celakakan saudaranya sendiri. Orang seperti ini pantas ke neraka. Bagai ayah, bagai anak. Gadis ini, di usia muda, mengapa bisa begitu jahat? Kan jadi apa dia nanti? Kita tak boleh biarkan mereka berdua, pembunuh ini pergi. Kasian, kau dan anakmu tamat riwayatnya. Seseorang bawa mereka, ayah dan anak yang keji ini, ditahan. Kalian menangkapku? Jika kalian menangkapku, Ten Samuel pasti tak akan hidup sampai besok. Bocah nakal, kau kira menakut-nakuti siapa? Meski Tuan Shen telah minum racun tikus, kami cepat tanggap. Dia takkan mati. Jangan lupa, baru saja kau berikan sebotol penuh racun tikus. Kupikir organ dalamnya rusak. Dia akan mati sebentar lagi. Omong kosong. Bocah nakal. Ini jelas ulahmu. Ingin cuci tangan. Sengaja berlebihan. Shirley, jangan tertipu mereka berdua. Mereka berbohong. Bohong. Kalau begitu tunggu dan siapkan pemakaman untuk kakek itu. Bocah nakal. Berani-beraninya kau mengutuk kakek. Shirley, cepat eksekusi mereka berdua. Sekarang juga. Tunggu. Shirley, jangan nodai tanganmu pada dengan darah mereka. Biarkan aku yang urusi. Kau fokus merawat Ian. Samuel. Baiklah. Kasian. Sehebat apapun kau, lalu apa? Kau tetap bawahan. Saya. Sebentar lagi, aku akan bunuh kalian. Pergi. Bahaya, kekuatan spiritualku hilang. Menyingkir, kau akan tewas begini. Takkan ku biarkan kau celaka. Hentikan. Jika Tanda Samuel tahu ini, kau tak akan bisa jadi penerus keluarga Chu. Kau kira siapa dirimu? Kau sekarang penjahat pembunuh, ketua kamar dagang multinasional. Akan kubunuh kau. Keluarga Chu akan tunduk padaku. Mimpi kau, selama aku masih ada, kau tak bisa jadi penerus keluarga Chu. Bocah nakal. Di situasi begini pun, kau masih bicara ngawur. Akan kukirim kalian berdua ke alam baka segera. Rengsek, jika kau sentuh mereka hari ini, meski hanya satu jari, kau akan kubuat mati. Kalau kau berani sentuh mereka hari ini, bahkan dengan satu jari, akan kubuat kau bayar dengan nyawamu. Shirley, kenapa kau lindungi dua pembunuh ini? Kau berani bertanya, ini semua salahmu, bajingan, kasih kakekku. Terlalu banyak obat, sekarang racunnya sudah menyebar ke jantungnya. Dokter pun tak bisa berbuat apa-apa. Semua yang kau katakan terbukti benar. Pasti kau punya cara untuk selamatkan kakekku, benar kan? Aku tak akan selamatkan orang yang tak bisa bedakan benar salah. Shirley, dulu sudah kukatakan, dia sama sekali tak paham pengobatan. Dia hanya beruntung, dan kebetulan saja. Shirley, jangan percaya padanya. Diam. Hutangmu akan kuurus nanti bersamamu. Seseorang, tangkap dia. Tidak, tidak. Kau bisa selamatkan kakekku, benar kan? Dia satu-satunya keluarga yang kupunya. Aku akan sujud padamu, oke? Aku akan sujud, tolong selamatkan kakekku. Yolanda, bagaimana kalau kau? Baiklah kalau begitu, demi ayahku, aku akan bantu kau. Cepat bangun. Terima kasih, dokter ajaib. Terima kasih kasihan atas kebaikanmu yang besar. Pasti akan kubalas kebaikanmu. Ini mungkin teknik akupuntur neraka yang hilang sejak lama. Apa? Bocah kecil ini Benar-benar paham pengobatan? Selamat Shirley, kakekmu sudah keluar dari bahaya, hanya perlu istirahat. terima kasih telah selamatkan kakekku.
atas kebaikanmu yang besar. Pasti akan kubalas kebaikanmu. Mulai sekarang, siapapun musuhmu adalah musuh keluarga Shen. Perbuatan baik atau buruk akan kembali pada pelakunya. Sekarang giliran Evan yang dapat nasib sial. Ini hukum karma. Jika aku jadi kasihan, aku pasti akan memotong-motong saudaraku sendiri yang sudah berbuat banyak kejahatan. Dan memberikan ke anjing. Kakak, demi ikatan kekeluargaan kita, maafkan aku kali ini. Aku janji tidak akan mengulangi lagi. Tamparan ini untuk kesombonganmu dan sikap tak hormat. Tamparan ini untuk kejahatanmu dan menyakiti saudaramu sendiri. Tamparan ini untuk memutarbalikkan fakta dan menyakiti semua orang di sini. Bagus. Kasian. Berani-beraninya kau memukulku. Aku terlalu memanjakanmu hingga kau menjadi orang tak berhati nurani dan jahat seperti ini. Mulai hari ini, jika berani sentuh aku dan Yolanda, akan kubalas 10 kali lipat. Kasian. Kau pikir bisa semena-mena. Hanya karena didukung keluarga Shen, ketahuilah, di lubuk hati, kau cuma pengecut. Aku akan selamanya mengontrol hidupmu. Masih keras kepala juga. Biarlah Nona ini mengajarmu sopan santun. Aku salah, tolong turunkan aku. Apa kesalahanmu? Aku tahu. Aku salah karena memfitnah kakakku. Aku salah karena mencuri proyek kakakku. Aku tak tahu terima kasih. Aku salah karena ingin menyakiti kakakku. Kakak, aku benar-benar salah. Aku salah, Kak. Aku tak mau duduk. Tolong maafkan aku. Kasih aku kesempatan lagi. Baik, harimau tak bisa ubah belangnya. Habiskan sisa hidupmu di balik terali besi, Yolanda. Paman keduamu ini salah. Tolong kamu minta Kak untukku. Kurasa ini cocok untukmu agar tak terpikir nakal lagi. Baiklah, Shirley. Acara penandatanganan kita belum selesai. Tak perlu biarkan orang seperti dia ganggu kerjasama kita. Lebih baik bawa dia pergi dari sini. Kasian, Evan tipe orang yang sudah berbuat banyak kejahatan. Jangan lemah padanya. Tangan kotor jika sentuh dia. Aku akan tuntut tanggung jawab hukumnya. Mulai sekarang mungkin dia akan menghabiskan waktu menjahit di penjara. Seseorang Jangan. bawa si imut ini keluar. Lepaskan aku. Kasian. Kau tunggu saja. Penderitaanku hari ini akan kubuat kau ganti rugi. Semuanya, maafkan kejadian tadi. Sudah kusiapkan makanan lezat untuk dinikmati bersama. Setelah semuanya kenyang, kita lanjutkan acara penandatanganan. Silakan bersantai dulu. Pemandangan belakang itu terlihat familiar. Hei, Yolanda, jangan lari-larian di sini. Di sini terlalu banyak orang. Mungkin aku hanya overthinking. Hei, lagi ngeliatin apa? Baik, acara jamuan mau dimulai. Aku ganti baju dulu. Tunggu di sini ya. Oke, jangan khawatir. Aku awasi dia. Tuan, pasti Anda lapar. Nanti kita makan sepuasnya. Anak kecil rakus. Aku benar-benar tidak sengaja menjatuhkan obat ilahi. Tolong berhenti berkelahi. Ini semua salah anak nakal itu. Entah dari mana dia belajar ilmu medis, mengacaukan rencanaku. Kasih kesempatan lagi. Serigala rakus. Suaranya berasal dari ruang santai, berasal dari... Apa yang Evan lakukan di sini? Para tamu terhormat, upacara penandatanganan akan segera dimulai. Silakan duduk dengan tertib. Siapa sangka makanan keluarga Shen rasanya jauh lebih enak dari keluarga Chu. Kalau suka, sering-sering datang. Masih banyak kok. Tapi kasihan, sudah lama berganti pakaian, tapi belum juga muncul. Upacara penandatanganan ini akan segera dimulai. Kau dengan semua kejahatanmu, apa yang kau lakukan di sini? Ini adalah upacara keluarga Chu. Aku datang sesukaku, bukan urusanmu. Urus saja sendiri. Dia pasti merencanakan hal jahat lagi ya. Setelah kasihan mati, akan kubuat si bocah ini ikut dikubur bersamanya.
Bahaya! Kasihan dalam ancaman. Minggir! Bocah sialan, sudah terlambat. Sekarang, tunggu saja sampai kau ambil mayat ayahmu. Apa kamu lihat siapa yang melukaimu? Yolanda, mereka mengejarku. Kamu harus pergi, lari. Aku takkan tinggalkanmu. Langit dan bumi, darah berhenti dan ki menyatu. Berani mereka lukai orang di depan mataku. Aku akan cari mereka sekarang dan balas dendam untukmu. Jangan terburu. Ayahku kehilangan banyak darah. Kita harus bawa dia ke rumah sakit. Baik. Hei kakak, kamu baik-baik saja? Jangan pura-pura peduli. Apa kau yang lakukan ini ke Kasian? Langit bumi menjadi saksi. Dengan hati yang bersih, semua orang melihatnya. Kakak jatuh dari lantai 2. Mungkin dia tak hargai ikatan saudara dan menerima karma. Kau lukai saudaramu sendiri. Jika ada yang kena karma, itu kau. Cukup bicara, bergerak sekarang. Minggir! Kira mudah untuk pergi? Takkan ada yang pergi hari ini. Minggir! Tangkap mereka. Pergi! Tenaga dalam yang kuat sekali. Kekuatan batin yang luar biasa. Sampah tak berguna. Berdiri sekarang. Tak perlu kau mengaturku. Kau tamat, bocah. Ini adalah Langge, pembunuh bayaran terhebat. 1 jari sudah cukup menghancurkan. Berani membuat masalah di wilayah keluarga Shen. Kau pasti sudah bosan hidup penjaga. Jika kau tahu siapa yang baik, serahkan bocah itu. Atau kalian semua mati. Banyak sekali orang tak bisa mengalahkannya. Harus bagaimana? Tenang saja, aku bisa kalahkan dia 1 tangan. 1 jari. Kau serius? Kau terlalu menggembar-gemborkan. Aku tak punya waktu bermain dengan bocah. Enyahlah. Yolanda, dia ahli. Bagaimana mungkin yang tak bisa ikat ayam bisa melawannya? Dip. Bahkan tak layak jadi lawanku? Haha, besar sekali mulutmu. Kurasa kau tak bisa terima 1 pukulan tanganku. Coba saja kalau berani. Tawan anak kecil, orang akan tertawa terbahak. Atau kau cuma takut? Takut? Aku akan pukul kau sampai tak ada yang mengenalimu dan tak ada yang mengaku jenazahmu. Ayo mulai. Mari kita bersenang-senang. Tampaknya pembunuh bayaran top. Biasa saja. Kulihat kau hanya anak kecil, jadi pakai setengah tenaga. Aku tak akan tahan lagi. Sudahlah, ayo lawan. Karena kau ingin mati, akan kukabulkan. Biar kuat batinmu, tak bisa lawan senjataku. Bagaimana bisa? Sekarang giliranku. Lepaskan aku. Aku putra kedua keluarga Chu. Lepaskan aku. Serigala. Tahan mereka. Aku ingin Dylan tanda tangan perjanjian saham. Bahaya. Dylan dalam bahaya. Bawa Cassian ke rumah sakit dulu. Baik. Ayo pergi dulu. Bintang bergeser, posisi berubah. Kabur melalui dimensi. Kakak kedua, alasan utama memanggilmu kembali kali ini adalah karena Aileen. Talon, apa yang kau inginkan? Tentu aku ingin mengambil kembali milikku. Ya,
Tanda tangan. Jadi kaulah keturunannya yang bibiku sebutkan, yang tak bermoral itu. Kakak, hentikan ini. Diam. Jangan sebut bibiku di hadapanku. Jika bukan karena dia benci kakiku yang pincang dan memberikan warisan padamu, akankah aku menderita penghinaan di luar negeri bertahun-tahun? Kakak, kau salah paham. Waktu itu keluarga Chu punya masalah internal dan eksternal. Aku terpaksa harus mengusirmu. Ini untuk kebaikanmu. Untuk kebaikanku. Jangan katakan kata-kata muluk ini. Aku hanya ingin ambil kembali semua yang menjadi hakku. Cepat tanda tangani perjanjian, atau kubunuh cucumu. Tenang, jangan terburu-buru. Aku tanda tangan. Untuk dapatkan harta keluarga Chu, sudah puluhan tahun kutunggu. Hari ini akhirnya berhasil. Kau sudah dapat yang diinginkan. Lepaskan Aileen sekarang. Kakak, setelah bertahun-tahun, kau masih begitu naif, bodoh sekali. Aku ingin nyawa seluruh keluargamu. Berhenti. Ini aneh. Dari mana datangnya anak kecil ini? Ini aneh banget. Dasar bocah, dari mana asalnya? Tante, tolong selamatkan aku. Tolong selamatkan Aileen. Dasar goblok lu. Dia cuma anak kecil. Masa dia jadi tante kita? Yin yang terbalik. Bayangan lenyap. Kau ini siapa sih? Dasar bajingan, cepat berlutut. Tante, apakah ini kau? Kau langgar aturan leluhur dan sakiti sanak saudara. Ini tak termaafkan. Aku bawa kau ke gunung sekarang. Untuk dihukum oleh guru kita. Tante. Bertahun-tahun sudah, tapi kau tetap tegak padaku. Kalau begitu, jangan salahkan aku, karena tak hormati leluhurku. Sampai sekarang tak menyesal. Aku tahu dosaku berat, tapi rela bayar dengan nyawa. Kakak, ada hadiah untukmu. Putra dan menantumu, kubakar sampai mati. Kenapa rumahmu penuh anak? Sementara aku kesepian, aku hanya ingin melihatmu. Mati tanpa keturunan. Dasar gila. Gila, Tante. Aku tahu kau sakti mandraguna. Kasian jatuh dari lantai 2. Kau selamatkan dia. Ayo, aku pasang bom di badan. Mari lihat cara kau selamatkan kami. Aku ingin mati bersama kalian semua. 6 harmoni tertutup. Segala wujud menjadi kosong. Pergi. Apa kau sungguh tak mau tinggal beberapa hari lagi? Dylan, masalah sudah selesai. Tentu aku kembali ke gunung. Ngomong so ngomong. Aku bawa oleh-oleh khas untuk guruku cicipi. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Oh, hanya perpisahan ini. Entah kapan bertemu lagi. Sebentar lagi. Apa? Sudah kusuruh beli camilan laris dalam dan luar negeri. Akan dikirim ke kuil Tao secara bertahap. Jadi akan sering bertemu nanti. Masih banyak. Cucu sulungku tetap paling bisa diandalkan. Tapi wujud aslimu begini. Masih sama seperti dulu. Imut. Cih. Masih kuingat caramu menindasku dulu. Akan kuhukum kau dengan mengirim camilan ke kuil Tao tepat waktu mulai sekarang. Baik. Akan kukatakan lagi. Aku pergi. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Siapa yang vagan ett tempel